Halo semuanya, saya Priyanka Devi dan di sini saya akan mendemokan bagaimana melakukan costing method FIFO dan inventory valuation secara automated. Berikut ini skenario yang saya buat. Pada tanggal 1 Maret, toko ABC membeli 100 buah produk kursi dengan harga beli 10.000 per buah dan 200 buah produk meja dengan harga 15.000 per buah. Pada tanggal 5 Maret, toko ABC menjual 50 buah produk kursi dengan harga jual 12.000 per buah dan 100 buah produk meja dengan harga 18.000 per buah. Pada tanggal 10 Maret, toko ABC membeli 150 buah produk kursi dengan harga 11.000 per buah. Dan pada tanggal 15 Maret, toko ABC menjual 50 buah produk kursi dengan harga jual 13.000 per buah dan 50 buah produk meja dengan harga jual 19.000 per buah. Hal pertama yang kita lakukan saat membuka Udo adalah kita akan ke modul inventory, lalu kita pilih configuration, lalu kita pilih product categories. Nah, di sini kita akan create sesuai skenario-nya. Kita akan membuat kategori kursi. Lalu kita set costingnya itu FIFO dan inventory valuation-nya automated. Lalu kita akan save secara manual. Kita akan buat yang baru untuk meja. Sama seperti tadi, kita costingnya untuk FIFO dan inventory valuation-nya automated. Lalu kita save. Hal selanjutnya kita akan ke menu products. Lalu kita pilih products, kita akan membuat products-nya. Pertama, yang kita buat adalah kursi. Lalu untuk can be sold dan can be purchased-nya kita centang saja seperti yang sudah ada. Lalu sales price-nya kita lihat di sini, kita menjual dengan harga 12.000. Customer taxes-nya kita delete. Lalu cost-nya kita gunakan yang 10.000. Untuk produk kategorinya kita pilih kursi. Untuk memudahkan internal reference-nya kita namakan kursi saja. Lalu kita save. Kita create untuk yang meja. Meja sales price-nya adalah sales price-nya 18.000. Cost-nya 15.000. Produk kategorinya meja. Untuk internal reference-nya juga meja. Selanjutnya kita save manually. Selanjutnya kita akan melakukan purchasing. Kita akan berpindah ke modul purchase. Lalu kita akan create request for quotation. Kita akan menamakan vendornya. Di skenario saya lupa menambahkan nama vendor, jadi mungkin ABC Furniture. Kita akan create ABC Furniture. Lalu kita akan memilih produk. Pilih produknya misalnya kursi. Lalu kuantitasnya
sebanyak 100 kursi. Unit price-nya 10. Ya benar. Kita akan save RFQ-nya. Nah, jika sudah begini kita akan confirm order. Lalu selanjutnya kita akan receive products. Dan-nya kita set sebanyak 100 sesuai demand. Lalu kita akan validate. Nah, di sini statusnya sudah done. Kita akan melakukan pembelian lagi. Kita akan ke purchase. Lalu kita akan create for quotation. Untuk vendornya masih sama, ABC Furniture. Lalu kita pilih untuk produk yang meja. Untuk produk meja sesuai skenario adalah 200. Lalu kita akan save manually. Kita akan confirm order. Lalu kita receive products sesuai demand kita dan set dannya sebanyak 200. Lalu kita validate dan status sudah menjadi done juga. Selanjutnya untuk mengecek stok yang telah kita beli, kita akan kembali ke modul inventory, lalu kita ke reporting, lalu kita pilih valuation. Nah, di sini dapat dilihat meja sebanyak 200 dan kursi sebanyak 100 sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Berikutnya sesuai skenario, kita akan ke modul sales untuk melakukan penjualan. Nah, di sini kita akan create quotation. Lalu nama customernya kita akan pilih misalnya Azure Interior karena saya lupa memasukkan nama customer di skenario. Lalu sesuai skenario kita akan menjual 50 kursi. Di sini kita akan add produk untuk kursi. Lalu kuantitinya kita jadikan 50. Di sini unit price-nya adalah 12.000. Lalu kita akan confirm quotation. Selanjutnya kita akan create invoice. Kita buat regular invoice saja, lalu kita create invoice. Ya, selanjutnya kita akan membuat quotation untuk yang meja. Customernya masih sama dengan Azure Interior, lalu kita pilih meja sebanyak 100 meja. Selanjutnya kita save, kita confirm. Ya. Lalu kita akan create invoice. Kita create invoice lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali ke quotation. Kita lihat quotation yang untuk yang pertama kita akan ke invoice, lalu kita confirm. Ya, kita confirm. Lalu kita register payment. Lalu kita create payment. Nah, di sini sudah paid, kita akan melakukan hal yang sama untuk
yang satu lagi yaitu meja. Kita ke invoice, lalu confirm, lalu register payment, create payment, dan juga sudah paid. Nah, sesuai skenario kita akan melakukan pembelian lagi untuk 150 kursi. Jadi kita akan ke modul purchase, kita akan create RFQ lagi. Vendornya kita akan melakukan pembelian dari ABC Furniture, lalu produknya adalah kursi. Namun sepertinya harganya berbeda ya, harganya berbeda yaitu 11.000. Kita akan mengganti unit price-nya menjadi 11.000. Nah, kuantitinya sebanyak 150. Taxes-nya tidak usah kita adakan, lalu ya kita akan confirm order, lalu kita akan receive products, selanjutnya kita validate. Oh ya, kita lupa set done-nya itu 150 juga, lalu kita akan validate dan terbentuk sudah dia statusnya done. Selanjutnya sesuai skenario kita akan melakukan penjualan lagi untuk 50 kursi dan 50 meja. Kita akan kembali ke modul sales, lalu kita create quotation, lalu customer-nya adalah Azur Interior, lalu kursi sebanyak 50. Nah, harga penjualannya berbeda dengan yang kita set pada awalnya yaitu 12.000, kita akan set menjadi 13.000. Nah, jika sudah kita akan confirm, lalu kita create invoice. Ya, selanjutnya kita akan menjual meja untuk Azur Interior. Kita akan add produk meja, lalu mejanya kita akan jual sebanyak 50 dengan harga 19.000. Kuantitinya 50, harganya 19.000. Ya sudah, lalu kita confirm, lalu kita create invoice. Nah, seperti tadi kita akan ke invoice, lalu kita akan confirm, kita akan register payment, lalu create payment. Sama seperti tadi untuk yang meja 19.000, invoice, confirm, register payment, dan create payment. Jangan lupa kita untuk barang-barang yang sudah kita jual tadi kita validate untuk delivery-nya. Kita validate. Done-nya. Dan kita 100, lalu validate. Nah, kembali lagi kita delivery-nya, lalu
Ini sudah. Ini kita dannya menjadi 50. Validate. Oke, abis itu kembali lagi. Dan yang terakhir delivery. Ini 50. Lalu validate. Kita pastikan lagi. Lalu kita akan ke modul inventory untuk cek di reportingnya, lalu kita ke valuation, lalu kita akan filter by group by product, lalu kita lihat untuk kursi. Nah, di sini ada untuk penjualan kursi. Di sini kita beli pertama sebanyak 100 dengan harga 1 juta, lalu 150 dengan harga 1,5 juta. Nah, di sini kita menjual dengan value yang sama, unit value yang sama, namun ini kursinya karena kita pembelian pertama masih 100, di sini masih mengambil dari yang 100 ini, makanya total value-nya itu sama. Lalu untuk meja pertama kita membeli sebanyak 200, lalu kita menjualnya sebanyak 100, maka akan sisa 100, lalu kita menjualnya lagi sebanyak 50 dan tersisa 50. Di sini tersisa kalau untuk meja 150, yaitu yang kita beli terakhir. Untuk products-nya kita akan cek products. Misalnya untuk kursi, di sini in-nya sebanyak 2 kali dan out-nya sebanyak 2 kali, dan seperti tadi 150 unit yang tersisa. Lalu jika untuk meja, maka meja ini tersisa 50 unit. Selanjutnya kita akan ke modul accounting. Nah, di modul accounting ini kita akan ke journal items. Nah, dapat dilihat di sini terdapat pembelian juga pembelian dari ABC Furniture, juga penjualan kepada Azure Interior. Di sini tercatat secara otomatis karena untuk inventory-nya tadi di awal kita set secara automated. Jika kita set secara manual, maka kita harus memasukkan pendataan ini semua secara mandiri. Dengan demikian, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat membantu.